Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saikhul Rosikin. Nomor induk mahasiswa saya 241224007. Saya dari Prodi S1 Manajemen, kelas A pagi, semester 2. Saya membuat video presentasi kali ini dengan tujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester dalam mata kuliah Manajemen Layanan Pelanggan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif sebuah bisnis, serta berikan contoh nyata dari bisnis di Indonesia yang sukses membangun brand melalui layanan pelanggan. Layanan pelanggan sebagai elemen strategis. Loyalitas pelanggan. Layanan pelanggan yang baik menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung kembali lagi, dan pelanggan yang loyal juga cenderung memberikan rekomendasi kepada teman atau keluarganya. Di dalam materi 1, menekankan bahwa layanan pelanggan yang efektif membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Contoh nyata di Indonesia yaitu Gojek atau Grab. Yang pertama, layanan pelanggan mereka itu responsif melalui aplikasi yang mereka sediakan. Dan yang kedua, penanganan keluhan yang cepat dan solusi yang memuaskan. Dan yang ketiga, fitur ulasan dan penilaian yang membangun akuntabilitas. Dan yang keempat, hal ini menciptakan kepercayaan dan loyalitas, membuat pelanggan memilih mereka di tengah persaingan. Pertanyaan yang kedua, berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek antara staf layanan pelanggan dengan pelanggan yang kecewa. Jelaskan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif untuk menenangkan situasi. Di dalam skenario ini, ada seorang pelanggan yang bernama Ibu Ani memesan gaun untuk acara penting dari sebuah toko online. Namun gaun yang diterima ukurannya salah dan ada cacat kecil. Ibu Ani sangat kecewa dan menghubungi layanan pelanggan. Di sini saya akan berperan sebagai seorang layanan pelanggan. Selamat siang, Bu Ani. Terima kasih sudah menghubungi layanan pelanggan toko Jaya Murni. Saya Saihu. Ada yang bisa saya bantu? Dengan menggunakan nada suara yang lama dan tenang. Ibu Ani pun menjawab, "Selamat siang. Saya sangat kecewa. Saya pesan gaun untuk acara besok, tapi yang datang ukurannya salah dan ada robek kecil di bagian lengan. Bagaimana ini?" Dengan menggunakan nada suara tinggi dan terdengar marah, saya pun menjawab, "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Ibu Ani. Saya mengerti betapa pentingnya gaun ini untuk acara Ibu besok. Bisa tolong sebutkan nomor pesanan atau detail produk yang Ibu pesan?" Dengan menggunakan nada suara empati dan mencoba menenangkan, Ibu Ani pun menjawab, "Nomor pesanan saya 08765431. Saya pesan gaun pernikahan ukuran M, tapi ini ukuran L dan ada robeknya." Saya pun menjawab, Ibu Ani, saya catat. Sekali lagi, saya sangat menyesal
Untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan segera bantu proses pengembalian dan penukaran. Apakah Ibu bersedia jika kami kirimkan gaun pengganti yang sesuai ukuran secepatnya? Jika memungkinkan, kami akan kirimkan hari ini juga, dengan menggunakan kurir khusus. Dengan menggunakan nada suara solutif, berusaha mencari jalan keluar. Ibu Ani pun menjawab, "Besok acaranya, Mas. Apa bisa sampai besok pagi?" Dengan menggunakan nada suara yang cemas. Saya pun menjawab, "Saya akan usahakan yang terbaik. Jika pengiriman besok pagi tidak memungkinkan, kami akan berikan solusi lain. Misalnya, voucher diskon untuk kompensasi ketidaknyamanan ini atau pengembalian dana penuh jika Ibu tidak ingin menukar barang. Bagaimana, Ibu?" Dengan menggunakan nada suara yang fleksibel serta menawarkan alternatif, Ibu Ani pun menjawab, "Ya sudah, coba kirim besok pagi. Tapi kalau tidak sampai, saya minta pengembalian dana saja." Saya pun menjawab, "Baik, Ibu Ani. Saya akan segera koordinasikan dengan tim pengiriman. Mohon ditunggu konfirmasinya ya, Ibu. Sekali lagi, mohon maaf atas masalah ini. Ada lagi yang bisa saya bantu?" Dengan menggunakan nada suara penuh perhatian dan mengakhiri percakapan dengan baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari seluruh materi, ketujuh materi yang telah Anda pelajari, apa keterampilan layanan pelanggan yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai di dunia kerja? Jelaskan alasan Anda secara reflektif dan berikan contoh penerapannya dalam konteks bisnis digital saat ini. Dari semua materi yang telah saya pelajari, menurut saya, keterampilan mendengarkan aktif adalah keterampilan layanan pelanggan yang paling penting untuk dikuasai di dunia kerja. Alasan reflektif, yaitu dengan membangun hubungan. Ketika pelanggan merasa didengar, mereka merasa dihargai dan dihormati. Hal ini membangun kepercayaan dan loyalitas yang sangat penting dalam jangka panjang, terdapat dalam materi 7. Contoh penerapan dalam konteks bisnis digital. Dalam bisnis digital saat ini, interaksi pelanggan sering terjadi melalui berbagai saluran seperti chat, media sosial, email, dan panggilan video. Mendengarkan aktif menjadi lebih penting karena petunjuk nonverbal mungkin terbatas atau tidak ada sama sekali. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama adalah chat atau media sosial, yaitu dengan memperhatikan bahasa. Staf layanan pelanggan harus sangat memperhatikan pemilihan kata, nada penulisan, dan penggunaan emoji untuk memahami emosi dan maksud pelanggan. Dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan klarifikasi. Mengajukan pertanyaan terbuka dan tertutup untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang masalah atau permintaan pelanggan. Dan yang ketiga, merangkum dan memparafrasekan secara teratur merangkum apa yang dikatakan pelanggan untuk mengonfirmasi pemahaman dan menunjukkan perhatian. Contoh, seorang pelanggan mengeluh di media sosial tentang kesulitan menggunakan fitur aplikasi. Staf layanan pelanggan yang mendengarkan secara aktif akan merespon pertanyaan spesifik untuk memahami langkah-langkah yang diambil pelanggan dan pesan kesalahan yang muncul, daripada langsung memberikan solusi umum. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal
dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Berikan satu contoh konkret dan analisis mengapa hal tersebut terjadi serta bagaimana perbaikannya. Komunikasi verbal dan nonverbal adalah dua sisi mata uang dalam interaksi manusia. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sementara itu, komunikasi nonverbal mencakup semua pesan yang tidak diucapkan dengan kata-kata seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, dan penampilan. Terdapat dalam materi 4 dan 5. Komunikasi verbal dan nonverbal tidak selaras, menyebabkan pesan yang disampaikan menjadi ambigu dan dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan kesalahpahaman. Pelanggan mungkin merasa bingung, tidak nyaman, atau tidak percaya jika mereka menerima sinyal yang bertentangan dari staf layanan pelanggan. Terdapat dalam materi 5. Contoh konkret. Seorang pelanggan datang ke toko untuk menanyakan tentang garansi produk elektronik. Staf layanan pelanggan menjawab dengan kata-kata yang sopan dan meyakinkan. Tentu, Pak atau Bu, garansi produk ini berlaku selama 1 tahun. Tetapi sambil menghindari kontak mata, berbicara dengan nada datar, dan menunjukkan ekspresi wajah yang tidak tertarik. Analisis mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, karena ketidakpedulian atau kurang perhatian. Staf layanan pelanggan mungkin tidak memberikan perhatian penuh pada pelanggan karena terganggu oleh hal lain atau kurang termotivasi. Dan yang selanjutnya adalah kurangnya kesadaran diri. Staf layanan pelanggan mungkin tidak menyadari sinyal nonverbal negatif yang mereka kirimkan. Dan yang ketiga, ketidakjujuran. Jika staf layanan pelanggan tidak sepenuhnya jujur atau tidak yakin dengan informasi yang mereka berikan, hal itu dapat tercermin dalam bahasa tubuh mereka. Dan yang keempat adalah perbedaan budaya. Dalam beberapa budaya, menghindari kontak mata mungkin dianggap sopan, tetapi dalam budaya lain, hal itu bisa diartikan sebagai tidak jujur atau tidak sopan. Perbaikan yang mungkin bisa dilakukan yaitu dengan pelatihan komunikasi. Perusahaan perlu memberikan pelatihan komprehensif kepada staf layanan pelanggan tentang pentingnya komunikasi yang selaras, baik verbal maupun nonverbal. Pelatihan harus mencakup kesadaran diri tentang bahasa tubuh, teknik menjaga kontak mata yang tepat, penggunaan nada suara yang positif, dan pentingnya ekspresi wajah yang ramah. Fokus pada pelanggan. Staf layanan pelanggan harus dilatih untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap pelanggan, mendengarkan dengan aktif, dan menunjukkan empati. Dan yang selanjutnya, umpan balik atau feedback. Perusahaan harus mendorong feedback dari pelanggan tentang pengalaman mereka. Termasuk aspek komunikasi, feedback ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area di mana staf layanan pelanggan perlu meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Dan yang selanjutnya adalah standar layanan. Perusahaan harus menetapkan standar yang jelas untuk komunikasi layanan pelanggan, termasuk panduan tentang bahasa verbal yang tepat dan perilaku nonverbal yang diharapkan. Dengan menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal,
Perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang positif, membangun kepercayaan, dan mengurangi resiko kesalahpahaman. Pertanyaan kelima, apabila Anda menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku decisive dan ekspresif, bagaimana strategi layanan yang harus Anda gunakan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe gabungan seperti ini? Tunjukkan layanan komunikasi dan pendekatan layanan secara logis. Pelanggan dengan kombinasi decisive dan ekspresif memiliki kebutuhan yang unik. Mereka menginginkan efisiensi dan hasil yang cepat, tetapi juga menghargai interaksi yang antusias dan ramah. Strategi layanan yang efektif harus menggabungkan kedua elemen ini. Cepat dan efisien dengan sentuhan pribadi. Berikan solusi yang cepat dan langsung ke intinya, tetapi sampaikan dengan cara yang antusias dan ramah. Hindari basa-basi yang tidak perlu, tetapi tetaplah sopan dan tunjukkan minat pada mereka sebagai individu. Fokus pada hasil dan ide. Fokuslah pada hasil yang mereka ingin capai dan berikan solusi konkret. Dengarkan ide-ide mereka dengan antusias dan berikan respon positif. Kendali dan keterlibatan. Berikan mereka pilihan dan libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Jaga agar interaksi tetap positif dan menyenangkan. Dan yang selanjutnya waktu. Hargai waktu. Mereka dengan memberikan layanan yang efisien, tetapi jangan terburu-buru hingga mengorbankan keramahan dan antusiasme. Langkah-langkah komunikasi dan pendekatan layanan logis. Langkah yang pertama, sapa dengan antusias dan profesional. Langkah yang kedua, dengarkan dengan aktif dan efisien. Langkah yang ketiga, berikan solusi yang cepat dan konkret. Langkah yang keempat, libatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Langkah yang kelima, tindak lanjuti dengan cepat dan ramah. Sekian video presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.